yang terhormat keluarga besar Bapak Sudung Situmorang SHMH bersama dengan keluarga besar seluruhnya. Ya. Iya. Selamat datang. Ya, selamat datang Profesor. Mari Bapak Bupati berpeminta supaya duduk di tempat yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu, undangan kami seluruhnya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita untuk hari ini yang pertama adalah tortor penyambutan yang akan dibawakan oleh SMP Budi Mulia Pangururan. Dan selanjutnya nanti pada saat uskup sedang dalam sakristi ruang persiapan, maka kami minta untuk Bapak Pendeta tugaskan kepada umat jemaat GKPI Harian Boho untuk mempersembahkan sebuah kor. Selepas kor nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 7 Samosir untuk menyampaikan dua syafaat. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara liturgi. Misa akan dipimpin oleh Monsinyur Uskup Cornelius Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung bersama dengan para uskup dan para imam. Saulian Jala saya di patupa amat tadi bataulot tanah martuaon dilean arena tiur arena uli ope. Selamat datang di Hamona Bapak Uskup, para pendeta, preses. Dengan demikian kami persembahkan tortor penyambutan dari SMP Budi Mulia Pangururan. Asa pengunjung kita tua salah tua itu bina batu saluhun nahi dari pasu mata nomor tua di Batam. Matutu. Iya. Inilah ketua yayasan Jadilah Terang Danau Toba Bapak Tentara Pasar Ibu bersama dengan Ibu akan menaruh boras hamburkan di atas sebagai
sebagai pertanda kita bersuka cita menaburkan. Orang sok kamu mamang, orang sok kamu mak, orang sok kamu mak. Bandung Maida, dulu hari horas, alayong sangga, kau dengan tak. Horas, horas, horas. Maka dengan hormat kami persilahkan Bapak Uskup supaya mengambil tempat di dalam patung. Di situ sakristi disediakan. Bapak Preses dan pendeta kami mohon supaya mengambil tempat yang telah disediakan di sini. Marilah kita hening karena lonceng si bea-bea akan dibunyikan. Dalam kitab suci, merpati adalah simbol kehadiran dari Roh Kudus. Kita akan melepaskan burung merpati sebagai tanda perdamaian. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat dan pembawa perdamaian. Hitungan ketiga nanti akan dilepaskan burung merpati. 1, 2, 3. Burung merpati yang kasih hasil penonton kita dan juga saudara yang terbang. Inilah umat Allah. Inilah kita semua yang menyaksikan mukjizat Allah. Alamilah kuasa Allah di tempat ini. Yesus Kristus mempersatukan kita. Roh Kudus menerangi hati dan budi kita, mengajari kita. Tapi bersama kita senantiasa berdamaian, menjadi pembawa perdamaian. Allah yang Maha Baik senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus senantiasa berkarya di tengah-tengah kita. Allah senantiasa hadir mencintai kita. Allah senantiasa hadir untuk menyejukkan pikiran kita, hati kita, agar kita menjadi pembawa perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Patung Kristus penyelamat si bebe ini adalah milik semua orang.
namamu di dalam persekutuan kami saat ini di tempat yang indah Sibiabea, di mana kami berkumpul untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan karena proses pembangunan patung telah selesai dan menjadi bagian dari destinasi wisata di tempat kami, khususnya Kabupaten Samosir. Dengan sepenuh hati, penuh kasih dan iman kepadamu ya Tuhan, di mana yayasan bersama seluruh pemerhati telah berupaya keras dan Tuhan berkati. Begitu indahnya tempat ini menjadi kunjungan wisata rohani bagi orang banyak untuk menikmati dan semakin mengenal nama Tuhan. Kiranya tempat ini menjadi berita kesukaan dan sukacita bagi namamu kepada setiap orang yang datang, bersama dengan menikmati keindahan alam Danau Toba, menjadi bagian dari rasa syukur seluruh yang datang ke tempat kami ini. Rangkaian acara ini Tuhan kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kiranya dari awal dan akhir Tuhan berkati persekutuan kami ini. Bila pun kiranya kami kelak berbuat kesalahan dan yang tidak Tuhan kehendaki, kiranya Tuhan mengampuni kami, agar dalam persekutuan kami ini bersama dengan Roh-Mu yang kudus, kami dibimbing, diingatkan, dan diajari bagaimana kami mengenal Tuhan sebenarnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yayasan telah mengundang beberapa utusan dari gereja dan juga dari pemerintah dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kiranya ini menjadi jalinan persaudaraan di dalam nama Tuhan, agar tempat kami ini penuh dengan kedamaian dan kasih. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga dan juga pengurus yayasan dan juga para pekerja yang melayani di tempat ini, agar keramahan menjadi bagian dari menarik para pemerhati dan juga orang banyak datang ke tempat ini. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, anugerah yang besar dari dosaku, yang menutupi senap celah-celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji-Hu, ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, sama sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, anugerah yang besar dari
yang menutupi segenap celah. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah. Pujihu, ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup kekal sentosa, jadilah miliknya, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, ajaiblah anugerahnya, dari dosaku yang menutupi segenap celah. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah. Pujihu. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang menghantar kami dari segala tempat kami untuk hadir di tempat ini, mengagungkan kebesaran-Mu, memuji memuliakan Dikau Bapa. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan senantiasa. Hari demi hari, waktu demi waktu, tapi sekejap pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur Tuhan hari ini, karena sekian lama Engkau telah membimbing, Engkau telah menghantar, Engkau juga Tuhan yang memberikan ide yang luar biasa, sehingga para pendiri tempat kami ini Sebea-bea yang digagasi oleh Bapak kami Sudung Situmorang dari Yayasan Jadilah Terang Danau Toba, dan semua keluarga. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau perkenankan para tukang menyelesaikan bangunan ini, sehingga kami peroleh dengan baik, mampu bersinar kepada setiap orang dan seluruh ciptaan. Pembangunan kini sudah selesai Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih atas berkenannya Bapak kami, Bapak Suci Paus Fransiskus, yang telah memberkatinya juga Tuhan, patung Yesus Kristus Juru Selamat yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh Engkau memberikan bumi ini dengan baik. Adalah harta kesayangan Tuhan yang tidak terhitung nilainya. Harta kesayangan-Mu Engkau berikan kepada umat-Mu manusia,
kepada kami di Samosir dan seluruh warga yang dipimpin oleh Bapak Bupati kami dan seluruh jajarannya. Di tempat ini juga hadir Tuhan si bea-bea yang indah ini. Akan memperkaya kami di tengah para wisata ini. Dan semakin membawa berkat justice, peace, and integrity of prison. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan biarlah bersinar di tempat ini. Biarlah semakin cemerlang. Dilepaskannya burung merpati pertanda. Biarlah image keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan ini menyebar ke segala penjuru. Kami bisa temukan di segala tempat. Perkenankan tempat ini ya Bapa, yang didirikan dengan baik, mendekatkan seluruh wargamu, seluruh wisatawan, pengunjung dalam dan luar negeri, semakin mendekatkan Engkau kepada mereka. Biarlah semua yang ada di tempat ini, patung Yesus Juru Selamat dunia, dan seluruh apa yang ada di tempat ini, semakin mendekatkan semua orang yang datang berduyun-duyun dan berbondong-bondong ke tempat ini, memperkenalkan Engkau semakin dekat kepada iman yang mereka imani. Bapa Surgawi, biarlah menjadi berkat bagi dunia, bagi sesama, bagi mereka-mereka yang datang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Samosir kini bagaikan gula yang dituduh oleh semut. Terima kasih atas kebijakan-kebijakan BPODT yang akan menghadirkan jutaan orang di tempat ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan semua orang yang datang ke tempat ini, semakin mempertebal iman dan kepercayaan, semakin memuji dan membesarkan nama-Mu, bahwa tempat ini mampu mengajak orang untuk semakin beriman kepada Engkau. Berkati Tuhan para pendiri, para penggagas yayasan yang kami cintai ini, biarlah menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama, bagi sekitar, sehingga semua orang akan dimampukan sejahtera sesuai dengan visi dan misi kabupaten kami ini. Bantulah Tuhan, berkatilah Tuhan seluruh stakeholder yang ada di kabupaten ini, untuk selalu bergandengan tangan dengan para pengusaha, dengan para sesama, para organisasi-organisasi, supaya kami mampu mewujudkan visi dan misi kabupaten ini dengan baik, memuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Biarlah Samosir ini juga menjadi Samosir kecintaan seluruh bangsa, sebab adat dan kepercayaan bisa mereka lihat, menggambarkan kedekatan kepada Dikau saja. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala acara yang ada di tempat ini, yang akan dipimpin oleh saudara-saudara kami, pastor dan para yang kami cintai. Berkati mereka Tuhan. Dan kami juga meminta biarlah acara ini dari awal sampai akhir Engkau perkenankan dalam terang dan damai dari Dikau. Terang dan cuaca yang baik Engkau berikan Tuhan saat ini, sehingga iman, sehingga keyakinan kami semakin bertambah bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dunia.
Biarlah Tuhan patung yang ada di tempat ini memancarkan cinta kasih, sehingga semua orang yang melihat akan tetap mengenal Engkau satu-satunya penyelamat. Mendekatkan diri kepadamu saja ya Tuhan. Berkati mereka yang memimpin acara ini mulai dari awal sampai akhir. Biarlah acara ini akan tetap membahagiakan kami, akan tetap menuntun kami hingga kami sampai di tempat kami masing-masing. Hapuskan segala dosa sehingga kami berkenan di hadapan. Dan kami juga membawa semua kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membawa juga suasana perhelatan yang ada di tempat ini. Sebentar lagi kami akan dalam proses pilih memilih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan. Tetap mempersatukan kami dengan roh-Mu, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang akan kami sembah. Kami ikuti. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Cup, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, seluruh umat diundang berdiri dan dengan gembira melambungkan nyanyian pembuka. Rodi Tuhan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Horas madhita saluhuna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur atas rahmat Allah yang indah dalam ibadat pemberkatan patung Yesus Sang Penebus di Bukit Sibea-bea ini. Kita satu hati dalam kebersamaan ini. Kita bersaudara, menyatu dalam cita-cita yang sama, mengembangkan dan melestarikan objek wisata religi, memperkenalkan Allah yang berbelas kasih yang hadir dalam patung Yesus Sang Penebus di Bukit Sibea-bea ini. Mari saudara-saudari berhadapan dengan Sang Ilahi yang Maha Agung. Kita akui kerendahan kita. Kita akui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang berbahaya. Saya berdosa, saya pendosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bawang Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Hamuliaon madi debata nadi ginjang. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja damai dan penyelamat, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, Sang Juru Selamat kami. Perkenankanlah kami pula menjadi saksi warta sukacita itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus, dan dengan pengantaraan Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata kepadaku, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Kami persilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersukacita karena di sekitar Danau Toba hadir patung Yesus Penyelamat, dan ini menjadi patung Yesus tertinggi di seluruh dunia. Kita tepuk tangan. Kita bertepuk tangan karena ini adalah anugerah besar dari Allah. Lewat tangan-tangan yang Dia pilih, yang menjadi inisiator, pembangun, penderma, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Sudung Situmorang dan teman-teman pengurus yayasan Jadilah Terang Danau Toba kini terwujud.
di tempat ini. Ketika Bapak Sudung Situmorang ini datang beraudiensi ke Keuskupan Agung Medan dan meminta supaya Uskup Agung Medan memfasilitasi agar Bapak Suci Paus Fransiskus memberkati patung ini, entah langsung atau online, permintaan itu membuat saya sangat stres. Bagaimanalah menerangkan hal ini kepada Duta Vatikan dan meyakinkan mereka supaya Bapak Suci bisa memberkati. Diskusi bersama Bapak Uskup, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia yang hadir di sini. Silakan Bapak Uskup berdiri. Berkat kemurahan hatinya, memang Bapak Uskup ini, Bapak Ketua kami ini pribadi yang sangat gampang membantu. Tidak diminta pun ditawarkan untuk memberikan diri untuk membantu. Lewat rekomendasinya, akhirnya Bapak Paus memberkati miniatur yang sudah hadir di depan kita ini. Dan doa yang diucapkan oleh Bapak Suci dalam pemberkatan ada di sini. Maka saudara-saudara, datanglah ke sini, berdoa, ucapkanlah, bacakan doa yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, dan tanda tangannya ada di sini. Hari ini kita diundang untuk merenungkan perkataan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus menjelaskan bahwa melalui Dia, melalui kehadirannya, kita bisa berjumpa dengan Allah yang sebelumnya misteri dan tak terjangkau oleh manusia. Apa yang kita kagumi dari sosok Yesus penyelamat, yang kita kagumi adalah kasih-Nya yang tak terbatas. Setiap tindakan Yesus selama hidupnya di dunia ini menjadi refleksi dari kasih Allah yang tanpa batas. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Dan tindakan kasih-Nya bukan hanya berupa pengajaran dan mujizat, tetapi tindakan kasih-Nya itu terutama dalam kesetiaannya rela mati di kayu salib supaya Dia memberikan hidup yang penuh. Dia menyelamatkan manusia dengan kematian itu. Saudara-saudari, Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya demikian: Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang sebelumnya tersembunyi, tak terjangkau, kini kelihatan dalam diri Yesus. Ini adalah kebenaran mendasar bahwa Yesus adalah manifestasi langsung dari Allah. Allah di bata nasotarida, di bata nasubui jonohon nuai, sekarang nampak dalam diri Yesus, dekat dengan manusia, hadir dalam wujud manusia dalam diri Yesus Kristus. Melalui Yesus kita dapat memahami sifat Allah yang sebenarnya. Apa itu? Kasih, kerendahan hati, kesetiaan, dan pengampunan. Patung
Yesus penyelamat yang kita saksikan hari ini berdiri kokoh di Danau Toba ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah telah datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan menunjukkan wajahnya kepada kita dalam diri Yesus. Dalam Injil Yohanes 14, ketika Filipus meminta untuk diperlihatkan Bapa, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Patung Yesus tertinggi, kita tidak menyembah patung. Mau menghadirkan kepada kita Allah yang berbelas kasih dalam diri Yesus. Yesus mengajarkan kita bahwa kita, jika kita percaya kepadanya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, bahkan lebih besar lagi. Inilah panggilan kita, saudara-saudari, menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus di dunia ini. Saudara-saudari, Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi tanah air kita, yang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan keluarga Situmorang, dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan kita bahwa iman Kristen sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih. Dalam salah satu homilinya, beliau mengatakan ini, kasih itu tidak tinggal diam. Kasih itu bergerak dan bekerja. Kita dipanggil untuk keluar, melayani orang lain. Hanya dengan demikian kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Saudara-saudari, patung Yesus penyelamat yang kita lihat, saksikan hari ini, bukan hanya objek keindahan. Patung ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk menjadi terang bagi dunia. Pengurus yayasan dan yayasan yang bernama Jadilah Terang Danau Toba. Terang itu membuat mata kita bisa melihat. Tanpa terang kita dalam kegelapan. Tangan Yesus yang terbuka, lihatlah patung itu dan tataplah tangan Yesus yang terbuka melambangkan penerimaan tanpa syarat. Semua orang diterima dengan tangan terbuka, dan itu juga harus menjadi sikap kita bagi semua manusia. Terbuka, menerima setiap orang dengan kasih, dan membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada semua orang. Juru selamat kita, Yesus Sang Penyelamat, digambarkan dengan patung dengan tangan terbuka. Terbuka untuk setiap golongan. Sebagai penerima karunia Roh Kudus, Roh itu hadir dan memperkuat kita untuk misi membuka diri bagi banyak orang. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, memeluk pengorbanan dan penderitaan demi mengikuti Kristus. Salah satu nasihat yang menarik dari Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa hidup Kristen sejati bukanlah hidup nyaman,
tetapi hidup yang berani membuka diri untuk mencintai, melayani, memberi diri kita sepenuhnya dalam pelayanan kepada sesama demi kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hadir patung Yesus Penyelamat, Yesus Salvator di Bukit Sibeabea, di tanah di mana Pak Sudung ini dulu marmahan. Parmahan itulah gembala, Parmahan itulah penyelamat. Sehududu ma pikiran do rohani Bapak Sudung Situmorang. Mana neng batu duna tujul ma naneng ro tu samosi ro tu buki si bea on mereng Yesus. Tangan yang terbuka, tangan yang merangkul semuanya. Terang tak pernah membatasi orang. Matahari di debata, terang tidak membatasi. Dakolan diperuntukkan wakana urcu. Itu nama kahoroni. Itu perjahat ilet debata adu terang. Allah memberikan mataharinya bagi orang baik pun bagi orang yang tidak baik. Allah menurunkan hujannya bagi orang baik pun bagi orang yang tidak baik. Salah satu kekaguman saya, kadang Katolik Bapak Situmorang, alai ibang hidup pimpinan tertinggi gereja dunia memasuk-masuk memberkati satu simbol keterbukaan untuk semua golongan. Uga rohana tu sudi joloma. Semoga yayasan jadilah terang dan toba, sungguh menjadi yayasan yang inklusif, terbuka bagi semua. Gudang dope amang Situmorang di Samosiron nagula pamereng masa depan. Alani hapubuson, alani parsahiton doa nasi. Jadilah terang dan toba. Rangkullah banyak orang. Rangkul pemerintah. Rangkul, ada di sini Bapak Rapidin yang menjadi wakil kita, menjadi DPR pusat. Rangkul supaya terang makin menyinari banyak orang masyarakat kita di Samosir ini, di Sumatera Utara ini. Maka peganglah tetap, jadilah terang dan toba supaya mata orang terbuka akan kasih Allah lewat perbuatan dan keterbukaan tangan kita yang dilambangkan dengan patung Yesus Sang Penyelamat yang tangannya terbuka bagi semua orang tanpa kecuali. Semoga orang yang hadir di sini diinspirasi oleh patung Yesus Sang Penyelamat untuk juga menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.